suka itu penting loh. Suka itu penting. Itu fungsi pertama di openingnya ya. Smart listeners, ini adalah sesuatu yang setiap kali saya kadang-kadang ya lihat orang presentasi ya, dia presentasi di depan panggung maupun dia presentasi bisnis ya di depan klien ya, orang sales presentasi bisnis di depan klien. Saya antara rasa gregetan, rasa kasihan, atau rasa mau bantu dia gitu loh. Oke, mau bantu dan nasihatin, mau interupsi dan tell him this you are doing it wrong gitu loh. Ya, ini loh caranya ya. Tapi of course sudah ada presentasi, kita kan nggak bisa hentikan mereka ya. Nggak bisa interupsi, oke? Maka saya pikir pagi ini kita share ya, ada 3 jurus utama lah ya, 3 hal pertama yang harus kita pikirkan ya, sebelum dan waktu kita lakukan presentation ya, sebelum dan saat waktu kita lakukan presentation. Oke, dan saya bagikan sederhana aja smart listeners, 3 bagian ya, 3 jurus ini di 3 bagiannya. Di openingnya, waktu kita mulai presentasi kita ya, presentasinya sekali lagi bisa di depan banyak orang ya, atau bisa di depan hanya 3-4 klien aja, kita presentasi tentang produk kita atau jasa kita ya. Di openingnya ya, waktu kita buka presentasi kita, terus di bodinya waktu kita sedang menjelaskan apa yang mau kita sampaikan kepada klien ya, dan ketiga adalah di closingnya, penutupannya. Oke, jadi 3 bagian ini ada hal-hal yang harus kita pikirkan, sadar dan lakukan ya. Di openingnya ya, ya kita bahas opening dulu ya. Nah, banyak orang salah pikir ya bahwa opening itu dipakai untuk ya sapa ya, orang-orang audiensnya ya, sapa selamat pagi dan memperkenalkan diri, nama saya James, saya dari perusahaan ini ya, dan hari ini saya mau sampaikan ini kepada Anda lalala. Oke ya. Jadi jadi banyak orang pikir opening itu adalah untuk sapaan, perkenalan ya, perkenalan diri, perkenalan perusahaan, dan juga mungkin perkenalan topik yang mau saya sampaikan. Oke, itu tidak salah-salah amat, tetapi bukan itu sebenarnya tujuannya. Oke, nah ini menarik, jarang dibahas ini ya. The purpose of the opening, tujuan dari opening adalah melalui apa yang Anda sampaikan kepada audiens Anda, supaya mereka suka dengan Anda. Mereka suka dengan Anda sehingga mereka bilang, ya boleh nih orang ini mau nih saya dengerin sedikit lah ya, karena entah dia menyenangkan atau dia lucu atau dia berbeda daripada yang lain, dia kreatif, seru orangnya apa, oke ya, supaya buat audiens suka dengan kita. Ya karena kita tahu kan, kita hanya mau dengerin orang yang kita suka kan. Kalau orang itu nyebelin ya, malas kita dengar. Oke. Jadi nanti kita bahas satunya ya Ola ya. Oke. Jadi poin pertama di openingnya kita harus lakukan sesuatu sedemikian sehingga audiens suka sama kita. 1. Suka itu penting loh. Suka itu penting. Itu fungsi pertama di openingnya ya. Kedua, nanti saya kasih contoh tentang bagaimana suka ya. Oke ya. Dan kedua di openingnya juga, audiens sudah suka sama kita ya, sehingga dia bilang dia excited untuk mau mendengarkan dari kita karena kita ini menyenangkan, kitanya seru dan fun dan sebagainya ya, ya. Atau kita ini berpengalaman, kita ini punya track record dan sebagainya lah ya. Jadi kita ini layak didengerin, oke. Dan kedua, di openingnya kita harus sampaikan sedemikian rupa sampai audiens bilang, saya mau dengarkan kontennya karena kontennya bakalan bermanfaat buat saya. Oke, so the purpose of the opening, tujuan dari opening adalah 2. 1, buat audiens suka sama kita sehingga audiens mau dengerin kita, dan kedua, buat audiens excited tentang konten yang mau kita bawa. Karena konten itu dia rasa bahwa konten itu bakalan bermanfaat buat dia. Nah, kalau itu sudah tercapai, barulah tujuan dari opening tercapai. Oke. Nah, saya mau tanya Ola, dari pengalaman kita,
berapa banyak orang yang presentasi melalui openingnya buat audiensnya suka sama dia. Oke, ya. Biasanya kan hanya sapaan biasa, perkenalan biasa, dan sambil dia memperkenalkan diri, sambil dia buka openingnya, malah di pikiran kita, ini sampai jam berapa sih? Betul nggak? Ini sampai jam berapa sih? Bukan, aduh asik ini, saya mau bawa kertas, saya mau catat. Bukan, nggak sampai segitu kan? Ini tanya, dia ngomong sampai berapa lama sih? Betul kan? Nah, jadi kalau belum pun masuk ke konten, orang sudah pikir ini sudah sampai berapa lama ya? Dan tujuan dari opening sama sekali nggak tercapai kan? Nah, ini aspek yang banyak orang lakukan presentasi tidak sadar, karena nggak pernah dikasih tahu, dan karena tujuannya nggak jelas, apa yang dia lakukan pasti tidak tercapai kan tujuannya.